cancer. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fibrosis kistik atau cystic fibrosis dengan fokus pada dua temuan penting yang membantu menjelaskan bagaimana defek pada kanal klorida dan akumulasi garam dapat menyebabkan masalah kelebihan mukus. Meskipun masih banyak yang belum terungkap, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang mekanisme penyakit ini dan potensi pengembangan terapi baru. Mari kita bahas lebih dalam tentang hipotesis yang mendasari hubungan antara gangguan transport garam, infeksi bakteri, dan produksi mukus abnormal. Pertama, hipotesis awal yaitu gangguan antibiotik alami. Jadi, apa itu difensin dan bagaimana peran mereka dalam membersihkan paru-paru dari bakteri? Jadi, difensin adalah antibiotik alami yang dihasilkan oleh sel saluran nafas manusia untuk membunuh bakteri bawaan udara yang terhirup. Lalu kenapa sih difensin itu menjadi tidak efektif dalam lingkungan bergaram tinggi pada pasien cystic fibrosis? Tentu karena kadar garam yang tinggi itu mengganggu fungsi difensin sehingga mereka itu tidak dapat membunuh bakteri secara efektif. Kemudian, bagaimana keberadaan bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa itu memperparah kondisi pasien cystic fibrosis? Caranya, bakteri itu tumbuh subur di lingkungan bergaram tinggi dan mukus tebal, menyebabkan infeksi yang memicu produksi mukus lebih banyak, yang justru mendukung pertumbuhan bakteri lebih lanjut. Jadi, salah satu temuan penting adalah bahwa sel saluran nafas manusia itu menghasilkan antibiotik alami seperti difensin yang bertugas mematikan sebagian besar bakteri bawaan udara yang terhirup. Namun, efektivitas antibiotik alami ini sangat bergantung pada lingkungan di mana mereka itu bekerja. Poin pertama, pengaruh lingkungan bergaram. Jadi, dalam kondisi normal, difensin itu bekerja efektif untuk membersihkan paru-paru dari bakteri. Lalu, pada pasien cystic fibrosis, cairan yang melumuri saluran nafas itu memiliki kadar garam yang jauh lebih tinggi karena gangguan transport klorida dan natrium. Kemudian, difensin itu menjadi tidak efektif dalam lingkungan bergaram tinggi ini, sehingga mereka itu tidak dapat membunuh bakteri yang masuk ke saluran nafas. Poin kedua, konsekuensi infeksi bakteri. Jadi, bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa itu tumbuh subur di lingkungan bergaram tinggi dan mukus tebal. Sebagai respons terhadap infeksi, tubuh itu memproduksi lebih banyak mukus sebagai mekanisme pertahanan. Namun, mukus ini justru menjadi media ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Akibatnya, terbentuklah siklus berbahaya. Mukus yang berlebihan itu menyumbat saluran nafas, memperparah infeksi, dan membuat mukus semakin kental. Kedua, hipotesis kedua yaitu fungsi ganda CFTR. Jadi, apa sih dua fungsi utama protein CFTR dalam tubuh kita? Pertama, sebagai kanal ion klorida untuk menjaga keseimbangan garam dan air di permukaan saluran nafas. Kedua, sebagai reseptor membran yang mengikat dan menghancurkan bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa. Lalu, apa sih yang terjadi pada fungsi CFTR pada pasien cystic fibrosis? Yang terjadi pada pasien cystic fibrosis, protein CFTR itu cacat atau tidak ada di membran plasma, sehingga transport garam itu terganggu dan bakteri itu tidak dapat dibersihkan secara efektif. Kemudian, bagaimana sih hilangnya CFTR itu memengaruhi respons tubuh terhadap bakteri? Caranya, tanpa CFTR, bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa itu tidak dapat dibersihkan, menyebabkan produksi mukus abnormal yang lebih kental dan lengket. Nah, penelitian kedua ini menunjukkan bahwa protein CFTR itu memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai kanal klorida. Jadi, CFTR itu membentuk kanal untuk ion klorida yang penting untuk menjaga keseimbangan garam dan air di permukaan saluran nafas. Kedua, sebagai reseptor membran. Jadi, CFTR juga berfungsi sebagai reseptor yang mengikat dan menghancurkan bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa. Poin pertama, hilangnya CFTR di pasien cystic fibrosis. Jadi, pada pasien cystic fibrosis, protein CFTR itu cacat atau tidak ada di membran plasma. Tanpa CFTR, bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa itu tidak dapat dibersihkan secara efektif dari saluran nafas. Poin kedua, respon tubuh terhadap bakteri. Jadi, keberadaan bakteri di saluran nafas itu memicu sel untuk menghasilkan mukus abnormal yang lebih kental dan lengket. Mukus ini tidak hanya menyumbat saluran nafas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri lebih lanjut. Poin ketiga, lingkaran setan. Jadi, semakin banyak bakteri, maka semakin banyak mukus yang diproduksi. Mukus yang kental dan lengket itu sulit dibersihkan oleh silia paru-paru, yang membuat bakteri semakin sulit dikeluarkan. Siklus ini terus berlanjut, menyebabkan kerusakan progresif pada jaringan paru-paru. Ketiga, mukus kental yang jadi masalah utama pada cystic fibrosis. Kenapa sih mukus pada pasien cystic fibrosis begitu kental dan lengket? Tentu karena gangguan transport garam itu menyebabkan air ditarik keluar dari mukus melalui osmosis, sehingga mukus itu kekurangan air dan menjadi kental. Lalu, bagaimana sih infeksi bakteri itu memperparah tekstur mukus pada pasien cystic fibrosis? Caranya, infeksi bakteri itu memicu produksi mukus yang lebih kental dan lengket yang sulit dibersihkan oleh silia paru-paru. Kemudian, apa sih dampak mukus
mukus kental terhadap kesehatan paru-paru pasien cystic fibrosis. Mukus kental itu menyumbat saluran nafas, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri, dan menyebabkan kerusakan progresif pada jaringan paru-paru. Jadi, kenapa sih mukus pada pasien cystic fibrosis begitu kental dan lengket? Jawabannya terletak pada gangguan hidrasi mukus. Mukus yang normal itu mengandung cukup air untuk menjaga teksturnya encer dan mudah dikeluarkan. Pada pasien cystic fibrosis, gangguan transport garam itu menyebabkan air ditarik keluar dari mukus melalui osmosis. Akibatnya, mukus kekurangan air menjadi kental dan sulit dibersihkan oleh silia paru-paru. Nah, masalah ini diperparah oleh infeksi bakteri yang memicu produksi mukus yang lebih kental dan lengket. Keempat, pentingnya penelitian lebih lanjut. Jadi, apa beberapa pertanyaan penting yang masih perlu dijawab dalam penelitian tentang cystic fibrosis? Pertama, apakah ada mekanisme lain yang berkontribusi terhadap kelebihan mukus pada cystic fibrosis? Kedua, bagaimana cara memperbaiki fungsi CFTR yang cacat atau menggantinya dengan protein fungsional? Ketiga, apakah ada cara untuk meningkatkan efektivitas defensin dalam lingkungan bergaram tinggi? Lalu, kenapa sih penelitian terus berlangsung untuk memahami mekanisme cystic fibrosis? Tentu, untuk mengembangkan terapi baru yang dapat menargetkan penyebab utama penyakit, bukan hanya mengobati gejalanya. Kemudian, apa sih harapan utama dari penelitian tentang cystic fibrosis? Harapannya adalah menemukan solusi definitif seperti terapi gen atau obat yang dapat memperbaiki fungsi CFTR untuk meningkatkan kualitas hidup pasien cystic fibrosis. Jadi, meskipun kedua hipotesis ini memberikan jawaban awal, masih banyak yang belum diketahui tentang mekanisme fibrosis kistik. Beberapa pertanyaan yang masih perlu dijawab meliputi: pertama, apakah ada mekanisme lain yang berkontribusi terhadap kelebihan mukus pada cystic fibrosis? Kedua, bagaimana cara memperbaiki fungsi CFTR yang cacat atau menggantinya dengan protein fungsional? Ketiga, apakah ada cara untuk meningkatkan efektivitas defensin dalam lingkungan bergaram tinggi? Jadi, penelitian terus berlangsung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengembangkan terapi baru yang dapat memperbaiki kualitas hidup pasien cystic fibrosis. Setelah pembahasan yang panjang, tibalah kita di kesimpulan bahwasanya menyingkap misteri daripada fibrosis kistik. Jadi, apa dampak gangguan transport garam pada saluran nafas pasien cystic fibrosis? Gangguan transport garam itu menyebabkan akumulasi garam yang menghambat fungsi antibiotik alami seperti defensin dan menyebabkan produksi mukus abnormal. Lalu, bagaimana sih siklus infeksi bakteri dan produksi mukus itu berkontribusi pada kerusakan jaringan paru-paru? Caranya, infeksi bakteri itu memicu produksi mukus kental yang sulit dibersihkan, menciptakan lingkaran setan yang menyebabkan kerusakan progresif pada jaringan paru-paru. Kemudian, kenapa sih pemahaman mendalam tentang mekanisme cystic fibrosis penting untuk pengembangan terapi baru? Tentu, dengan memahami mekanisme penyakit, ilmuwan itu dapat mengembangkan terapi yang menargetkan penyebab utama cystic fibrosis, seperti memperbaiki fungsi CFTR atau meningkatkan efektivitas sistem pertahanan tubuh. Jadi, teman-teman sekalian, fibrosis kistik adalah contoh nyata dari bagaimana defek kecil dalam satu protein itu dapat menyebabkan dampak besar terhadap tubuh manusia. Gangguan transport garam itu menyebabkan akumulasi garam di saluran nafas yang menghambat fungsi antibiotik alami seperti defensin. Hilangnya CFTR itu tidak hanya mengganggu transport garam, tetapi juga memengaruhi kemampuan tubuh untuk membersihkan bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa. Produksi mukus abnormal adalah hasil dari infeksi bakteri dan gangguan hidrasi, menciptakan siklus berbahaya yang merusak jaringan paru-paru. Jadi, melalui pemahaman mendalam tentang mekanisme ini, ilmuwan itu dapat mengembangkan terapi baru yang tidak hanya mengobati gejala, tetapi juga menargetkan penyebab utama penyakit. Mari kita syukuri kemajuan ilmiah yang telah dicapai dan berharap bahwa suatu hari nanti solusi definitif untuk fibrosis kistik akan ditemukan.